Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan. Namun sebelum Ibu masuk ke videonya, anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, silakan tekan tombol subscribe. Mudah-mudahan yang sudah subscribe Ibu doakan menjadi anak yang soleh-soleh. Sebelum kita bahas tentang jaringan pada tumbuhan, kita lihat dulu pengertian dari jaringan. Itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan susunan dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan itu ada dua, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ada meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem dewasa ada epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut. Sedangkan jaringan penguat ada kolenkin, sklerenkin. Jaringan pengangkut ada floem dan xilem. Kita bahas dulu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu ukurannya yang kecil, dinding selnya tipis, memiliki nukleus yang besar, mengandung banyak sitoplasma, tidak memiliki ruang antar sel, vakuolanya kecil, bersifat totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk memperbanyak diri. Macam jaringan meristem, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Meristem primer berasal dari jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Meristem primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Ini ya gambar meristem primer, meristem ujung batang, dan ini adalah meristem ujung akar. Ini yang menyebabkan akar menjadi lebih panjang ke bawah dan batang menjadi lebih panjang ke atas. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya dan kembali menjadi embryonal kembali. Contohnya kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah besar. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah meristem apikal. Ini contohnya ya, meristem yang ada di ujung batang juga di ujung akar. Baru itu meristem lateral, ada di tengah-tengah batang atau akar ya. Ini yang menyebabkan batang menjadi lebih besar, bertambah besar. Contohnya kambium dan kambium gabus. Yang selanjutnya adalah meristem interkalar, ada di ruas-ruas ya, terdapat pada ruas-ruas batang. Jaringan dewasa ada 4. Yang pertama jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis disebut juga jaringan pelindung. Letaknya di semua permukaan luar tubuh tumbuhan. Cirinya, satu lapis sel, susunannya rapat, tanpa ruang antar sel, sel-selnya hidup dan tidak berklorofil. Fungsi jaringan epidermis yaitu melindungi jaringan tumbuhan lainnya, menyerap air dan mineral ini pada jaringan epidermis akar, mencegah penguapan pada jaringan epidermis daun. Kalau kita lihat ini gambar batang, maka jaringan epidermis ada di luar batang. Kalau pada daun juga ada di permukaan daun bagian atas, juga permukaan daun bagian bawah. Derivat epidermis. Jaringan epidermis itu bisa bermodifikasi membentuk yang pertama stomata. Stomata adalah mulut daun, biasanya pada permukaan daun bagian bawah, sebagian kecil tumbuhan di permukaan daun bagian atas. Nah, ada trikoma. Trikoma itu berupa rambut-rambut. Di epidermis ini, contohnya pada misalkan daun tomat, daun terong, dan sebagainya. Derivat epidermis yang lainnya adalah berupa duri. Contohnya pada bunga mawar, juga pada kaktus ya. Baru ini ada filamen. Ini modifikasi jaringan epidermis di akar yang fungsinya menangkap dan menyimpan air. Contohnya ini pada tumbuhan anggrek. Selanjutnya adalah sel kersik, yaitu modifikasi epidermis yang mengandung zat kersik.
atau SiO2. Ini menyebabkan tumbuhan yang ada zat kersiknya menjadi keras, contohnya pada tebu. Jaringan dasar atau parenkim, letaknya hampir di semua bagian tubuh tanaman. Ciri-cirinya, sel penyusunnya renggang, banyak ruang antar sel, dinding selnya tipis, mempunyai vakuola besar untuk tempat menyimpan makanan, sel-selnya berbentuk polihedral atau persegi banyak. Macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah parenkim asimilasi untuk berfotosintesis. Ini contohnya pada daun ya, Pak. Ini kloroplas. Ini parenkim palisade. Ini banyak mengandung kloroplas sehingga bisa berfungsi sebagai asimilasi atau disebut jaringan parenkim asimilasi. Parenkim pengangkut contohnya pada jaringan pengangkut ya, contohnya parenkim floem dan parenkim xilem. Yang selanjutnya adalah parenkim penimbun, yaitu fungsinya menyimpan cadangan makanan, contoh pada umbi-umbian, biji-bijian, rempang dan buah. Ini di sini contoh parenkim penimbun. Jadi di dalamnya ada zat-zat gula, juga zat pati ya. Selanjutnya adalah parenkim air, yaitu menyimpan air untuk tanaman-tanaman yang ada pada daerah yang kekurangan air, contohnya kaktus dan anggrek. Selanjutnya adalah parenkim udara, yaitu fungsinya untuk menyimpan udara, contohnya pada tanaman yang ada di perairan ya, misalnya tanaman kangkung, teratai, cengkeh. Ini adalah contoh aerenkim atau parenkim udara. Jadi sel-selnya banyak kosong yang banyak terisi udara sehingga tumbuhannya bisa mengapung. Jaringan penguat, fungsinya memperkuat tubuh tumbuhan. Macamnya ada dua, kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ciri-cirinya tersusun dari sel-sel yang hidup. Baru itu dinding selnya mengandung selulosa, pektin dan hemiselulosa. Baru itu pada tumbuhan muda letaknya ya, atau bagian tumbuhan yang masih lunak. Jadi semua tumbuhan mempunyai kolenkim jika tumbuhannya itu masih muda. Terus contohnya pada tumbuhan seledri itu bagian batang seledri yang bagian sudut-sudutnya. Nah, sklerenkim ciri-cirinya terdiri dari sel-sel yang mati dan berdinding tebal. Jaringan penguat pada dinding selnya, dinding sel sekunder dari zat lignin. Zat lignin ini yang menyebabkan jaringan sklerenkim itu keras ya, keras seperti serabut kelapa keras. Terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita lihat gambarnya ya, ini adalah kolenkim, sel-selnya masih hidup, itu ditandai dengan adanya inti-inti sel ini, dia masih membelah, baru dinding selnya ini tipis dari selulosa, hemiselulosa, pektin. Sedangkan sklerenkim kita lihat ini dinding selnya sangat tebal ya. Terus sel-selnya kosong atau sel-selnya sudah mati. Jaringan pengangkut berdasarkan bentuk dan fungsinya dibedakan xilem dan floem. Nah, xilem fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Nah, biasanya selnya sudah mati, dinding selnya tebal dari zat lignin. Tersusun dari unsur trakeal atau trakea dan trakeit. Kalau trakea itu yang ini ya, terdiri dari deretan sel yang tersusun memanjang dengan ujung berlubang, ini ujung-ujungnya berlubang dan bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Nah, baru itu yang selanjutnya adalah trakeit. Kalau trakeit itu seperti ini. Trakeit itu merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang, sehingga pengangkutan berlangsung melalui pasangan nokta pada dua ujung trakeit yang saling menimpa ya. Saling menimpa. Nah, selanjutnya adalah serabut xilem. Nah, serabut xilem itu yang ini merupakan sel panjang dengan dinding sekunder, biasanya berfungsi biasanya ini mengandung lignin ya. Baru itu selanjutnya adalah parenkim. Kalau parenkim ini sel-selnya
masih hidup. Nah, biasanya berfungsi untuk tempat makan, tempat cadangan makanan. Nah, selanjutnya adalah floem. Floem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh yang lainnya. Terdiri dari sel tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Kita lihat bahwa sel tapis ini ya, memiliki bentuk seperti tabung dengan ujung yang berlubang. Sel tapis saling berhubungan dengan sel tapis yang lainnya dan saling berlekatan antara dinding ujung di bawah atau di atasnya. Jadi ini sel tapis itu bersambung-sambung. Kalau digambar ini di sini sel tapisnya ini yang besar-besar. Baru sel pengiring berupa deretan sel yang hidup dan menyerupai sel-sel parenkim ini di sekitarnya ini. Ini sel pengiringnya ya. Sel pengiringnya berperan dalam transportasi makanan ya. Baru itu selanjutnya sel albumin. Sel albumin itu apabila sel-sel pengiringnya ini mengandung albumin, maka dia disebut sel albumin. Parenkim floem ada di sekitarnya ini ya. Parenkim floem ini mengandung pati ya, atau mengandung karbohidrat, sehingga ini fungsinya adalah menyimpan cadangan amilum, lemak, dan juga zat organik lain. Jadi yang hitam ini karena dia mengandung zat-zat. Selanjutnya adalah serabut floem yang bersifat panjang. Nah, ini serabut floem yang bersifat panjang ada di sekitarnya ini, dan ujung-ujungnya saling berhimpitan. Dinding sel serabut floem mengalami penebalan sekunder sehingga berfungsi sebagai penguat floem. Jadi kalau di sini ya, sebelah sini ya, sebagai penguat floem. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video Ibu. Kita berjumpa lagi pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.